Selamat pagi, selamat mengawali hari ini, hari Senin tanggal 5 September 2022. Kita mengawali pekan ini di pekan yang pertama di bulan September ini. Semoga berkat dan juga kemurahan Tuhan senantiasa mengawali perjalanan kita di pekan ini. Dan ada banyak hal pastinya yang menjadi harapan dan juga pekerjaan kita di awal hari ini. Hari Senin sesudah kemarin kita menjalani akhir pekan gitu ya. Semoga hari Senin ini tetap diawali, dijalani dan juga dinikmati dengan tetap penuh rasa syukur dan juga kebahagiaan. Jangan sampai kita menjalani kegiatan, aktivitas dan juga rutinitas tetapi di dalam perasaan yang serba terpaksa gitu ya, maka semuanya nanti akan sia-sia kalau kita tidak bisa menikmatinya di dalam kebahagiaan dan juga syukur bersama dengan Tuhan. Hari ini di dalam syukur bersama dengan Tuhan, kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini. Dan bacaan Injil untuk hari ini adalah dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di saat kita membenci seseorang, kerap kali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan terhadap orang tersebut sulit untuk dikendalikan. Biasanya di saat kita tidak suka atau sedang membenci, secara tidak sadar ada sesuatu yang membuat kita ingin melihat ia dalam situasi yang buruk gitu ya. Mungkin ini adalah tentang kelemahan, ketidakberdayaan, atau bisa jadi adalah si jahat tengah bekerja di dalam diri kita. Di saat kita membenci seseorang, secara bawah sadar seolah-olah kita ingin supaya ia mendapatkan kesulitan gitu ya. Semoga dari antara kita tidak sering mengalami itu, tidak sering pula merasakan itu di dalam hidup kita. Atau kita pernah juga bertemu dengan seseorang yang kalau sudah benci dengan orang lain, seolah-olah apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, mau itu baik, mau itu jahat, semuanya akan terlihat buruk di hadapan dia. Apalagi berbuat jahat gitu ya, semuanya akan sangat-sangat buruk. Wong berbuat baik saja tetap dinilai secara negatif. Dan lebih buruk lagi kalau ada orang yang selalu berharap supaya orang lain mendapatkan keburukan di dalam hidupnya. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang demikian, dan semoga kita juga dijauhkan dari pribadi-pribadi yang seperti itu. Tetapi hari ini Yesus berjumpa dengan orang-orang Farisi yang seolah-olah selalu berharap supaya Yesus di dalam hidupnya itu selalu terjebak oleh perbuatan baik yang ia lakukan. Mengapa? Karena hari ini di saat Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat, orang-orang Farisi justru bukan mengamat-amati dan mendengar apa yang Yesus ajarkan di dalam nilai-nilai kebaikan, tetapi mereka malah menunggu supaya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus.
Sebuah sikap yang amat buruk gitu ya, seolah-olah dia menantikan supaya Yesus berbuat salah, supaya mereka punya cara dan juga alasan untuk mempersalahkan Tuhan, punya alasan juga untuk menyingkirkan Tuhan karena mereka begitu takut dan khawatir bahwa Yesus ini akan mengancam keberadaan mereka. Sebuah persaingan yang amat tidak sehat dari orang Farisi melihat dan juga memandang Yesus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hal ini apapun yang dilakukan oleh Tuhan tetaplah salah. Bahkan di saat ia memberikan kesembuhan kepada orang yang mati tangan kanannya, tetap saja menjadi sesuatu yang salah dan tetap menjadi alasan bagi orang Farisi untuk mempersalahkan Tuhan karena ia melakukannya pada hari Sabat. Mereka hanya berfokus pada sebuah aturan, tetapi mereka tidak sampai pada nilai kasih yang diwujudkan dan ditawarkan oleh Tuhan. Saudari-saudara sekalian, semoga di dalam hidup kita perasaan benci, perasaan negatif kita semoga tidak lalu mengendalikan diri kita untuk selalu menjadi pribadi yang negatif. Orang Farisi tidak terbuka terhadap rahmat dan juga berkat Tuhan karena hidup mereka dikendalikan dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan bahwa mereka akan tersingkir melihat Yesus sebagai seorang momok yang begitu mengkhawatirkan eksistensi mereka, sehingga mereka tidak terbuka dengan rahmat dan berkat yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam karya dan juga kehadirannya. Saudari-saudara sekalian, kalau kita selalu memperlihara dan juga selalu menghidupi sikap seperti orang Farisi yang selalu menjadikan orang lain sebagai saingan, yakinlah hidup kita tidak akan tenang. Kita akan jauh dari berkat dan pintu berkat yang Tuhan berikan kepada kita selalu akan kita tutup. Di dalam kehidupan bersama, di saat kita menemukan ada banyak sekali talenta dari sesama kita, bukan persaingan yang seharusnya diwujudkan, bukan persaingan yang seharusnya kita selalu rasakan, tetapi bagaimana kita berkolaborasi, bukan kompetisi, tetapi kolaborasi. Seperti orang Farisi yang selalu menjadikan Tuhan sebagai kompetitor mereka, maka mereka selalu melihatnya secara buruk dan hidup mereka menjadi tidak tenang. Saudari-saudara sekalian, semoga di dalam kebersamaan kita mampu mewujudkan kolaborasi, bukan hanya sekedar kompetisi. Selamat hari Senin, selamat menjalani kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini. Semoga pekerjaan di awal pekan ini senantiasa diberikan kemudahan dan kita juga dipertemukan dengan berbagai macam kesempatan baik dan juga dipertemukan dengan banyak orang baik di dalam perjalanan kita selama satu pekan ke depan. Selamat menikmati pagi hari ini, selamat bersiap-siap untuk aktivitas dan semoga selalu semangat serta diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita semua. Selamat pagi untuk Anda dan juga orang-orang terkasih Anda sekalian dan semangat pagi hari ini.